pemicunya adalah wafatnya beliau ya. Itu pemicunya karena kan terjadi kebingungan. Karena selama ini kan kita betul-betul pasrah ke Kang Diki, mau dia yang ngerjain semuanya. Kita muridnya kan cuman dengerin ceritanya. Ya kan, dongeng-dongeng beliau aja kan. Nah, itu pemicunya, tapi kan kalau dipikir selanjutnya sebenarnya kan yang bertugas bukan hanya beliau. Kita semua kan yang bertugas. Kewajiban, keniscayaan kita semua itu tuh. Ya sudah, jadi niatnya ya sekarang ya memang kita menjalankan keniscayaan hidup kita di sini, yaitu mengurus tempat hidup kita gitu. Ya memang kesadaran itu, keberanian itu atau momennya lah ya, momen lah sebut saja, datang ini untuk diri saya ya pada saat Kang Diki wafat. Sampurasun. Sampai Ketemu lagi dengan kita nih ya. Sekarang kita lagi di tebing apa di mana sih? Lupa lagi. Kita lagi ada di Patahan Lembang titik Bukit Moko. Tadi kita habis latihan, biasalah rutin ya, kita seminggu sekali ke Patahan Lembang. Nah, tadi setelah latihan kita sekarang istirahat dulu di sini. Ya, sambil istirahat kita sambil ngobrol-ngobrol lah, ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Di sini saya biasa nih ada Kang Rocky, ada Ijal, ada Teh Neng sama Teh Nela. Nah, karena obrolannya ini nggak jelas, kamana melahnya, saprungna, dar kucupung gitu. Terus. Ya gitulah. Ya. Jadi kita teh belum mau konsep nih, mau ngobrolin apaan lah gitu. Jadi kemangkawenya kemana arahnya. Setuju lah. Oh, ya. Paling mungkin dari kegiatan kita yang selalu dilakukan kan ada awal mulanya nih kan gitu, ada sejarahnya gimana terbentuknya kan sehingga kita akhirnya rutin kesini kan gitu. Nah mungkin kita akan mulai dari sana, sejarah kelompok kita ini kayak gimana nih kayak gitu. Oke, itu aja pertanyaannya. Ya, Kang, kumaha mimitina Kang tuh. Oke, jadi ya kita sendiri menamakan kelompok kita sebagai kelompok RA ya, RHA. Begini, cerita namanya dulu atau cerita kelompoknya dulu nih? Ya, mungkin bisa nama dulu. Nama dulu ya. Nah, biar bisa penasaran. Iya, jadi di beberapa perenungan gitu ya, setelah saya menetapkan hati untuk memilih sebuah lakon lah ya, sebuah kegiatan, kemudian saya merasa butuh dukungan dari orang-orang, dan di otak saya terbayang saya butuh kelompok gitu loh. Nah, pada saat saya memikirkan nama, apa ya lucunya gitu, tiba-tiba aja ada nama itu, tiba-tiba saja di otak saya itu Ra gitu. Nah, kebiasaan saya itu kan nyeplos duluan, mikir belakangan. Lah, kok kenapa Ra gitu ya? Kenapa Ra? Gitu. Nah, memang kemudian kerentek hati itu apa ya? Suara hati gitu. Oh, suara hati. Suara hati mengatakan ya karena Ra itu kan mungkin kalau secara harfiah dimanai matahari. Matahari dia itu pemberi cahaya, pemberi dan pembawa sekaligus, pembawa dan pemberi cahaya. Jadi ya itulah filosofinya, kelompok yang mudah-mudahan nanti terbentuk itu bisa berbagi cahaya, minimal berbagi cahaya dalam bentuk kalau memang
kegelapan di situ bermakna kegelapan ilmu, kita bisa memberikan ilmu. Kalau memang kegelapan di situ bermakna kegelapan action, kita bisa memberi contoh action dan yang lain-lain lah gitu. Tapi kan asa keren-keren teuingnya, asa tepede gitu, saya sorangan ke nama itu gitu. Ayo orang maksudnya tepede teh orang kemampuan asa kumaha gitu kan. Kok tiba-tiba ada nama sehebat itu, apa tadi disengsirikeun ku ngaran eta sorangan gitu. Akhirnya kan kemudian saya ngomong ke kalian, ra itu artinya rariweh gitu nya. Padahal tidak begitu sebenarnya. Cuman itu lahir dari ketidakpedean saya dengan nama itu. Kayak gitu, nama awal muasal nama tuh begitu gitu. Tapi jujur saja, setelah saya dapat nama itu banyak visual-visual ke saya. Tapi saya anggap masih halu. Makanya di awal-awal saya mengajak kalian itu kan selalu saya mengatakan ini halusinasi saya loh ya, ini halunya saya dan seterusnya gitu. Itu betul-betul saya banyak visual ya bisa disebut sering lah gitu, tentang kita misalkan kelompok kita itu beraction seperti hari ini gitu ya, terus mengajak orang untuk jalanmu mana sok ini ditempuh, jalanmu itu tempuh sok mangga, kita kolaborasi, kita kerjasama gitu. Jadi dan memang kita ini vital kenapa? Karena mungkin yang punya banyak ilmu tuh banyak, tapi yang mau action itu nggak terlalu banyak. Nah vitalnya di situ bukan karena kehebatan kitanya, bukan, tapi kita vital karena kita mau action gitu. Bukan berarti kita pang jagona, enggak, bukan itu maksudnya. Vital itu kita lah sedikit orang yang mau lah susah-susah untuk action. Mungkin yang lain masih gimana gitu mungkin, nah gitu. Kalau filosofi nama itu. Jadi sekarang kalian tahu menyandang nama yang seberat itu. Matakna era orang oge gitu nya. Seberat itu namanya gitu. Tapi yang mudah-mudahan itu menjadi cita-cita dan bisa terlaksana. Kan gitu ya. Itu kalau dari sudut nama. Nah, kalau latar belakang terbentuknya kelompok itu gini. Waktu Kang Diki wafat itu hari apa ya, lupa ya? Hari apa coba? Saya kan dikasih tahunya sama Teni lah kalau nggak salah. Ini siapa pokoknya pada saat Kang Diki wafat. Bulan Februari ya? Ya, itu bulan-bulan itu. Ya, mungkin seperti murid-murid yang lain lah. Seperti murid-murid yang lain, respon pertama saya nggak percaya. Asa mungkin gitu. Itu respon percaya jujur. Respon saya gitu. Karena waktu itu saya lagi di rumah, bahkan belum nerapi. Kalau pagi kan ya? Enggak. Sore. Siang ya. Saya kalau begitu saya baru pulang nerapi. Tiba-tiba ada WA dari Teh Nila, kata Teh Lia gitu. Kata Teh Lia Kang Diki meninggal. Oh, masa sih saya bilang gitu. Terus kemudian saya ngecek ke siapa gitu, lupa, dan kata dia, ya benar gitu. Akhirnya ya pendek cerita kita takziah lah ya ke Kang Diki sana, dan benar kan Kang Diki waktu itu jasadnya sedang dimandikan gitu. Singkat kata, pulang dari situ kan saya mikir di tengah kebingungan nih, saya anggap itu fase gelap ya, gelap karena semua kita bingung. Kenapa? Karena orang satu-satunya orang yang kita anggap sumber pengetahuan, sumber informasi, tiba-tiba tidak ada. Kan tiba-tiba itu. Tiba-tiba tidak ada. Akhirnya kan kita semua yang mikir, yang nggak mikir, yang nggak tahu ya. Yang larut dalam kesedihan mungkin ada, yang larut dalam apa ada gitu. Tapi kalau saya merasa gelap. Gelap dalam arti langkah ini lanjutnya kemana, kelanjutan ilmu pengetahuannya bagaimana, kelanjutan alamnya bagaimana, kelanjutan tugas-tugas beliau yang ditinggalkan lanjut bagaimana, itu yang memenuhi otak saya itu pada saat takziah dan apalagi saat di rumah. Dari situ kegelisahan lah, kegelisahan karena ya saya juga nggak ngerti kenapa saya harus gelisah, tapi jujur aja saya gelisah. Yang saya gelisahkan itu, ini bagaimana ya tugas-tugas terutama berkait dengan alam ya, tugas-tugas beliau yang selama ini kita tahunya kan beliau mengurusi alam ya kan, menjaganya lah, merawatnya dan seterusnya. Itu bagaimana, siapa yang akan melanjutkan, siapa yang diberi mandat, lebih penting lagi siapa yang sudah mampu gitu kan. Nah
waktu itu saya menenangkan diri saya dengan cara begini. Ya sudah, kan Kang Diki punya organisasi. Kita juga bagian dari organisasinya. Jadi kita tunggu saja arahan. Saya berpikirnya waktu itu masa sih kayak orang-orang terdekatnya beliau. Mungkin pernah lah obrolan-obrolan apa pada saat beliau sudah tidak ada, bagaimana misalkan gitu. Saya pikir tadinya begitu dan makanya saya nunggu. Saya sampai kontak namanya Kang Ade ya. Kang Ade kumaha kalau ada info-info dari keluarga besar atau orang-orang terdekat beliau, tolong kabari. Maksud saya adalah saya ingin ikut terlibat gitu dalam apapun lah kelanjutan setelah ini. Gitu maksud saya. Pengen dikabari itu saya kepengen ikut terlibat apapun kelanjutan setelah episode Kang Diki tidak ada. Itu saya anggap episode ke-8. Buat diri saya sendiri ya, bukan buat siapa-siapa. Ini buat diri saya sendiri ke-8 tuh gitu. Nah, tapi makin hari makin ada sesuatu yang menggejolak lah di diri saya tuh, di batin saya bahwa kamu harus melakukan sesuatu gitu. Terus seperti itu. Lah kan sesuatu itu apa kan saya nggak ngerti kan. Makanya saya selalu ngaji jempe naon teneng. Hening. Saya bawa ngaji jempe jeung hep-hep. Bahasa Indonesia maksudnya. Mong hening deui. Merenungi. Bukan merenungi, mendiam. Naonnya? Merijekna direjek. Ya, merijek diri sendirilah gitu. Ngaji jempe tong gandeng maneh gitu ka awak sorangan. Geus tunggu we dari keluarga besar, dari orang-orang yang muncul orang mah petinggi-petinggi perguruannya haritanya. Tunggu aja dari situ, nggak usah nyahuanan, nggak usah apa-apa kayak gitu. Saya marahin diri sendiri tuh waktu itu gitu. Sehingga apapun yang tervisualisasi, apapun yang terasa, saya anggap itu halusinasi. Semua saya anggap itu halusinasi. Untuk apa? Bukan saya tidak percaya ke diri sendiri, tapi saya saking berhati-hatinya, tidak mau saya sampai salah jalan, salah langkah gitu. Nah, tapi ternyata itu tidak bisa ditahan itu. Dorongan-dorongan itu tidak bisa ditahan, makin gelisah saya gitu. Makin, wah kayaknya ini bener nih gitu dan seterusnya. Sampai berapa minggu ya setelah Kang Diki wafat itu, saya telepon lagi, saya tanya lagi teman saya itu. Kang Ade udah ada ini belum keputusan dari arahan lah gitu dari keluarga besar. Apa kata Kang Ade belum ada. Oh gitu. Ya sudah, kan mungkin masih dalam tahap berduka mungkin ya, atau mungkin konsolidasi atau mungkin peralihan apa saya nggak ngerti lah gitu ya. Tapi sisi lain si gejolak itu, si visual itu mun bahasa orang mah saya makin dipanggil gitu oleh ya patahan-patahan, oleh tanah-tanah, oleh tempat-tempat gitu ya. Akhirnya kan saya makin oleng tuh, makin apa ya, makin gelisah lah ya. Apa yang harus saya lakukan ini, kok badan seperti terbetot-betot gitu loh, disuruh sana disuruh sini gitu. Aduh, apa yang harus saya lakukan ini gitu ya. Akhirnya saya mulai ngadu sama Teh Nila kalau nggak salah ya, bukan ngadu lah, mulai memberanikan diri ngajak ngomong, kok saya merasakan ini bagaimana ya gitu. Sampai kemudian dari obrolan-obrolan kita, sudahlah kita bikin tim. Saya ngomong, saya mau bikin tim tapi isinya orang-orang yang memang udah siap gitu. Nggak kebayang mau latihan mau apa, nggak kebayang. Pokoknya orang-orang yang sudah siap untuk melanjutkan gitu. Tapi memang fokusnya di Patahan Lembang waktu itu gitu. Nah akhirnya ya sudah, kata Tenila bikin apa, pengumuman rekrutmen nyosok. Tapi saya malam-malam kalau saya di ini ada apa tuh screening apa syarat-syaratnya. Benar diomin. Kang Pepe tahu dari mana itu teh pengumuman? Facebook. Teh Nila itu sama ya. Ah, kata Teh Nila, udah ada nih orang-orangnya. Oke, sip. Suruh datang. Pas saya lihat terus langsung down. Aduh. Kacau ini mah, di hati saya kayak gitu. Kacau ini mah gitu. Sebelum terbentuk ada yang terlewat. Sebelum terbentuk kan kita pergi dulu ke Gunung Batu. Oh iya gitu ya. Waktu itu berapa orang? 3-an ya? 3-an, saya, Kang sama Akbar. Nah itu saya udah nggak kuat tuh. Gejolak itu udah nggak kuat gitu. Bulan Maret gitu. Akhirnya siapa yang tahu jalan gitu kan ya? Ternyata si Akbar tahu jalan. Udah Bar, anterin saya ke sana.
Patahan Lembang ada Kang di sana gitu ya, dianterin gitu. Mau ke Cartil dulu atau mau ke Gunung Batu, cari yang terdekat aja dulu kan gitu. Iya gitu, ternyata dianterin di sini. Dan memang kesannya pertama ke sini, wah luar biasa ya, welcoming banget gitu. Ya saya merasakan ada, oh iya bener ini yang dimaksud dorongan-dorongan itu tuh ini gitu loh. Nah dari situ ya berkumpullah kalian semua itu yang imut-imut dan lucu-lucu ya itu ya. Karena ternyata tidak sesuai ekspektasi saya ya, bahwa yang datang tuh orang-orang yang memang sudah siap. Kan harus putar haluan nih, nggak bisa ini dipaksain untuk action nih kayak gini. Makanya ya sudahlah latihan, terpaksa gitu. Sebenarnya terpaksa saya itu. Ya udah latihan. Ya akhirnya berjalan lah ya sampai sekarang. Kalau saya perhatikan, ya alhamdulillahnya sudah banyak peningkatan lah dari mulai awal. Bagaimana imut-imutnya ya kan, lugu-lugunya gitu ya. Ya, Cupunya. alhamdulillah sih. Hari ini mulai kalian menampakkan progres lah. Minimal saya yakin kalian sudah bisa merasakan macam-macam lah gitu. Ya alhamdulillah. Karena tujuan kelompok ini dibentuk itu untuk action. Untuk keluar sebagai solusi, sebagai jawaban dari fase gelap meninggalnya sumber pengetahuan kita waktu itu, untuk keluar ke alam terang lagi gitu. Kita nggak, kalau versi saya nggak bisa lama-lama kita berada dalam kegelapan. Ibaratnya gini deh, kita berada di tengah malam buta gitu, nggak punya obor, terus berjalan saja. Nanti juga sampai waktunya pagi, sampai waktunya kita punya pengetahuan. Nah, kalau kita cuma diam menunggu pagi, oke, pagi datang, tapi kita masih di tengah belantara, belum keluar kemana-mana. Udah nggak apa-apa, saya memang akan kadupak, kebanting, memang namanya juga proses berjalan gelap. Makanya saya waktu itu bilang udah bisa sangkan bisa kan gitu, motonya gitu. Ya itu maksudnya gitu, baik orang nabrak pohon, masuk jurang nggak apa-apa, tapi nanti waktunya pagi kita udah keluar dari hutan belantara itu. Nah, saya sih melihat kalian sudah mulai keluar, sudah mulai lah, pengetahuannya sudah ada, kemampuannya juga sudah lumayan gitu. Jadi ini mulai regreg saya ningalina gitu. Walaupun tadi omongkan di CGR gitu. Tapi nggak mulai regreg lah. Mulai regreg ningalina gitu. Misalkan pada saat kalian mulai ngecas, terkoneksi dengan tanah, terus saya diperhatiin walaupun saya nggak perhatiin. Oh udah mulai regreg, udah mulai adalah sekedik mah gitu. Nah jadi sekali lagi kelompok RA itu kita udah nggak boleh malu-malu menyebut kelompok ini namanya RA ya. Ya begitu, asal muasalnya untuk menjawab kegelisahan, kegelapan saya pribadilah, bukan orang lain lah gitu. Lalu sampai hari ini ya kita kerjasama dengan Jurnal Astral. Ya mudah-mudahan nanti kita bekerjasama dengan banyak hal, banyak orang untuk sebuah tujuan yang sama, menjaga tempat hidup kita sendirilah gitu. Gitu Kang Pepi. Awal terbentuknya, niatan terbentuknya, motivasinya, sejarah namanya itu seperti itu. Ya. Tinggal bikin kaos nak. Ya, memang dulu kalau saya pribadi ketika awal mula ya terpanggil lah, kalau terpanggil tema kan awalnya memang lihat di Facebook kan, jadi informasi di Facebook mau ngadain kegiatan kepatahan kan. Dulu juga kan saya kan mikirnya kan aduh orang masaha gitu kan, can bisa nanaon kan gitu. Tapi dulu cobaan dulu lah gitunya. Cobaan gitu ya sedikitnya walaupun sakit-sakitnya ya pengen berkontribusi lah gitu. Ya. Jadi dan nungguan heula sakti teh ngiraha. Terus bisa. Gitu. Jadi makanya ketika waktu itu ada pengumuman ikut lah. Nah, disitulah akhirnya mulai ya sampai sekarang masih tetap belajar terus kan gitu. Nah, untuk saya pribadi memang pengalaman tiap hari ini selalu ada pengalaman baru lah kan gitu. Ya intinya saya berpikirnya ya agar ilmu yang dulunya diberikan oleh guru saya dulunya Kang Diki gitu ya bisa
salurkan gitu, jadi bukan dikoleksi lagi gitu, tapi memang jadi pakai gitu. Betul. Ya begitulah kalau saya pribadi. Tapi gimana teh yang lain pengalaman? Ada bos jalan tol. Bisa Mau peneng dulu. hiji ewang. Kalau saya sih ya, mungkin karena saya banyak ngobrol sama Kang Rocky dan dilibatkan dalam banyak hal dan pemikiran, ya saya juga jujur aja pada saat guru kita wafat, bagaimana dengan kita, bagaimana dengan alam ini, ada pertanyaan seperti itu. Siapa yang mau mengurusnya? Takut gini, takut gitu, terus siapa lagi? Pertanyaan itu juga ada sebelum Kang Rocky bicara. Ya sahadui pasti muridnya, tapi siapa gitu kan. Sedang ngobrol-ngobrol, ada ajakan seperti itu, ya sudah, saya juga ikut terjun langsung gitu, walaupun ya dengan kondisi yang seadanya. Ya habis siapa lagi gitu, mau nunggu siapa lagi, atau kita kan tidak tahu siapa yang mau, siapa yang bisa, ya kita aja dulu sebelum ngajak yang lain gitu sih. Kebetulan saya juga pengurus di halaman sebuah Facebook. Jadi, Apa namanya? oh ya, Lantera Uninus ya, walaupun Uninusnya sekarang sudah bubar. Uninusnya nggak bubar. Enggak bubar ya Uninusnya HI mah. Ranting Uninusnya. Nah, itu HI Ranting Uninusnya yang fitnahnya Uninus. oh ya maaf. Diulang. HI Ranting Uninusnya sudah tidak ada karena memang tidak ada lagi yang ikut gitu. Jadi ya akhirnya halaman itu kita manfaatkan untuk memperkenalkan dan sekaligus mengajak. Barangkali ada teman-teman yang mau ikut, yang terpanggil juga, hayu gitu, kita belajar sama-sama. Karena ya jujur kita juga awalnya tidak tahu apa-apa, dan sekarang juga ya sedikit banyak kita tahulah gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya ceritakan, yang saya dapat apa di sini gitu kan. Banyak hal pengetahuan tentang tentang koneksi yang memang harus selalu ada, walaupun saya masih belum. Nanti lanjut aja. Nanti kan apa yang dipelajari. Oh gitu iya, ya, oke. selanjutnya. Sekarang mah Teneng dulu deh yang cerita. Sama aja sih kayak gitu. Sama. Iya, maksudnya sama. Pas setelah Mbak meninggal itu, aduh, saya mencik Sunda nama sahade nu bisa dituturkan gitu kan. Saya nyari ilmu ke siapa lagi, berguru ke siapa lagi gitu. Sedangkan saya kayaknya can bisa nanaon. Siapa yang bisa saya berguru ke siapa lagi ya gitu kan. Beliau sudah tidak ada. Terus siapa yang bakal ngurus sini? Pas setelah beberapa hari setelah itu, lihatlah di Facebook, ada di beranda itu ada Lantera Uninus ya. Terus ada rekrutmen. Ayo udah coba ikut gitu teh. Ya kesininya ya alhamdulillah ada progres lumayan. Untuk mandek nasiku. Ngalur lah ya. Ngalur lah. Nah sekarang Ijal nih anggota paling muda dari semuanya, silahkan. Kenapa ikut Ijal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencitraan nomor 1 Kak. Tapi bagus memang, lupa tadi nggak salam ya. Iya, ya. Terbiasa ngobrol sih ya, memang ngobrol. Lagi emang ngobrol ini teh nunggu hujan. Kalau keresahannya mah sama, pasti semuanya ngerasain sih. Tapi tentang apa yang didapat, ya setelah menjalani hidup ini sedemikian rupa, kemana-mana juga, iya terombang-ambing dan pernah belajar di mana-mana. Kalau saya pribadi mah di sini tempat yang benar-benar menjawab semua pertanyaan sih. Oh bohong jodoh ente rezeki ente sih hari ngomong naon. Waktu zaman Uninus itu. Oh zaman Unin. Zaman Uninus ada di ini, saya teh bahkan di dataran umuran saya teh terlalu dewasa pada sebelum waktunya kan. Sabun. Nah, yang saya rasa mah gitu sih, yang paling penting ya di akang sabar gitu ya, ngelatih kitanya juga. Sabar.
Tuh kan, dari hati itu asli. Yuk. Bukan Gelet. sabar, deui. Deui Oh, sebenarnya. dia Asli. daek. Yang paling itunya mah yang paling didapatnya mah apa ya? Saya teh bener-bener dituntun secara sabar, salengkah-salengkah gitu. Mau sabar untuk menuntun itu sih yang paling saya rasain mah. Gitu sih, Dira. Dan diperhatikan gitu kan, kalau nggak latihan latihan jadi ngerasa diperhatikan, benar-benar Untuk latihan diingatkan dasar selalu. boga hutang ya. Lain curhat ya, malah curhat. Kelanya Langsung sedih, langsung sedih. Iya. jadi yang dilatih gitu apa gitu. Begitu ya berarti ya pengalamannya kan perjalanan Karena curhat ke karep. Tapi benar loh. Itu dia edit. udah potong warna mah pecenaan kabeh. Lanjut. Ya begitulah berarti ya tadi sepintas pengalaman pertama perjalanan dari awal sampai sekarang lah kan gitu ya. Nah mungkin bisa di-share juga nih selama ini apa yang dilatih, apa yang dirasakan. atau Gini lah, gimana. yang dilatihkan di RA aja gitu Oh ya. iya yang dilatihkan. Oke. Karena memang RA ini bertujuan untuk membuat kita mampu action gitu ya. Maka kita nggak mengajarkan yang bertele-tele lah gitu. Nggak mengajarkan yang bertele-tele. Nah, RA itu fokusnya memang di alam ya. Kita fokusnya di alam. Ya dalam hal ini kita memang masih fokus di patahan Lembang. Nanti seiring kemampuan kita akan melebar kok, bukan hanya di patahan Lembang. Mungkin kita akan mulai membenahi udaranya. Gitu ya. Saya sudah mulai meracik-racik formula-formula untuk bagaimana kita dengan efektif bisa mempurifikasi udara. Terus bisa membuat ya minimal memperbaiki kualitas udara kita lah. Itu saya sudah mulai rucak-racik gitu. Tinggal nanti kita actionkan. Nah, nanti selanjutnya air. Kita akan mencoba untuk mempurifikasi air dan selanjutnya nanti yang sudah ada di pikiran saya itu kesuburan tanah. Nanti kita juga akan mencoba bagaimana caranya dengan energi itu mempengaruhi unsur-unsur tanah. Nah, itu yang ada di pikiran saya. Nah, karena kita mau ke situ, maka ada beberapa kualifikasi yang harus dikuasai nih oleh kita semua. Pertama adalah kesadaran. Nah, kesadaran, karena kalau tidak sadar mal bisa nanaun. Ya. Gitu, mabok mal bisa nanaun. Sadar kepada dirinya, itu paling dasar. Terus kemudian sadar kepada sesuatu yang di luar dirinya. Jadi sadar dulu kepada dirinya, lalu belajar sadar pada yang di luar dirinya. Misalkan ya seluruh unsur lah yang ada di luar dirinya. Tapi itu semua harus diawali dengan kesadaran dari dalam dirinya. Nah, itu latihan pertama ya yang kita tanamkan, itu kesadaran. Yang kedua, koneksi. Kenapa sih butuh latihan koneksi? Karena kita memakai energi, memakai gelombang. Kalau tidak terkoneksi, ibarat nelpon nggak nyambung ya percuma. Makanya kita harus belajar mengkoneksikan diri, baik dengan diri sendiri maupun dengan yang di luar diri. Yang ketiga memang ada hawa panas, ada tenaga dalam lah kalau bahasa Kang Dikinya mah. Terus metafisik dan yang lain-lain, plus pengetahuan teknis. Misalkan bagaimana menggunakan energi ini di sini, misalkan gitu ya. Bagaimana bersikap atau melatih diri di sebuah tempat sesuai dengan tipikal energinya di situ dan yang lain-lain. Tapi inti 3 kemampuan dasar yang wajib kita kuasai adalah kesadaran, koneksi, dan energi. Itu 3 itu, gitu loh. Jadi itu. Nah, Kang Pepi, benarkah sudah mendapatkan itu atau bagaimana? Yang 3 itu kesaksiannya gitu ya. Ya, kalau saya pribadi sih ya memang ketika dilatih ya disuruh latihan kesadaran, koneksi, energi semuanya memang kan proses sampai sekarang juga ya. Gitu. Tapi memang ya kalau proses itu kan kalau dijalankan memang kerasa sih progresnya gitu. Intinya mah poek-poek teuing lah kan gitu. Yang Tapi dulu. benar nggak mendapatkan materi Ya. kesadaran, Ya. move in lah, cek keren mah gitu Ya, kan. ya. Yang kedua move on. Ya.
Yang ketiga energi, koneksi, blending, dapat ya. Blending dalam. Dapat. Tapi blending di sini bukan berarti blending seperti yang diajarkan di yang lain, tapi blending maksudnya di sini adalah manunggal, menyatu dengan alam dan diri. Dapat itu ya? Ya. Dapat. Sip berarti. Sukses itu mah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah. Oh, Tenila. Ya, kesaksian saya selama belajar dan bergabung di kelompok RA ini, ya alhamdulillah setiap pagi saya belajar belajar untuk mempurifikasi udara di rumah dulu gitu. Enggak, maksud saya nggak usah pamer dulu lah. Oh, yang nggak usah. Yang tiga itu dapat. Oh iya dapat, ya saya dapat. Pamer udah teh. Dapat. Nah, apa kerasanya dalam kehidupan? Dalam kehidupan ya minimal saya sedikitnya lebih banyak sadar sekarang daripada dulu-dulu ya. Ya, yang dirasa ke badan gimana? Ya galaunya berkurang. Itu aja. Tapi dapat ya kesadaran, Ya, kesadaran. dapet koneksi juga Koneksi. dapat. Blending dalam Blending, arti ya. menyatu dapat. Ya dikit-dikit Ya. proses lah. Betul. Masih protes. Nah, next. Proses. Masih proses lah. Kalau buat saya masih proses. Enggak, maksud saya dapat materi itu enggak di Dapat, sini? iya dapat materi itu dan masih berproses. Yang awalnya Cerik. Itu gerak. nggak sah. Itu gerak, guys. Yakin? Udah. Ya udahlah. Semuanya dapat, yang tiga itu dapat. Tapi ada dua hal nih yang mau diiniin. Kalau saya mah pertama nggak ngehayal lagi kan, nggak tahu gimana, tahu itu teh lebih baik daripada sebelumnya, siga lebih objektif, tahu gitu aja sih, cuman gitu aja. Terus yang kedua, move in ini kan sering dengar Kang Diki bilang move in, tapi kemarin Akang bilang di Sadu gening, rasa ini di mana, rasa sedih, rasa mana, kamu harus itu mah baru banget dan seminggu ini belajar itu sih. Ya syukur. Yang enggak, ya yang belum didengar dari yang lain gitu. Berarti Anda mainnya kurang jauh. Iya. Iya. Kayaknya saya yang kurang jauh. Ya. Dan belajar koneksi benar. Bener ya, koneksi bener ya. Iya. Yang katanya Nyala nggak? yang Oh, masih. move in. Itu move in selama ini kirain teh meditasi we gitu. Oh, Diem, tidak, anak muda. gitu, ngerasa aja. Enggak begitu. Move in adalah sebuah metode, bukan sebuah kegiatan yang dia tuh melacak sesuatu yang ada di dalam diri, dilacak semuanya. Kan diri itu kan ada diri physically, ada diri non physically ya, pikiran, perasaan, Iya. kejiwaan, ruh. Nah, itu juga semua dilacak, di mana tempatnya, gimana operasinya, gimana bekerjanya, terus lawannya apa, penyeimbangannya bagaimana, kalau marah keseimbangannya di mana dan seterusnya. Itu move in termasuknya. Jadi nanti outputnya adalah jadi orang yang betul-betul sadar akan dirinya, jadi orang yang tahu diri, tahu tentang dirinya. Gitu loh. Iya. Kalau kita marah, kita tahu marah kita, cara menghentikannya bagaimana. Agar tidak marah bagaimana. Pada saat datang malas, kita tahu malas itu kalau di diri kita lebahna di mana, penyebabnya naon, kumaha cara ngalengitkeunana. Itu tahu nanti detail. Gitu loh, itu move in yang benar. Bukan hanya merasakan detak jantung, itu hanya baru satu bagian dari move in. Langkah awal. Ya, langkah awal. Jadi jangan berhenti di situ, Ferguson. Iya. Masih panjang ceritanya tentang move in gitu. Makanya saya sering ngomong gini, Teh Nila kan sekarang ya itu lututnya nggak kerasa, baru kerasa sekarang. Setelah saya ngomong, nah itu juga tidak sadar, berarti kan mabok karena ada bagian dari tubuhnya yang tidak disadari saat itu. Gitu. Harusnya kan terus sadar kita teh. Nah itu memang sulit, alias gitu. Nah, saya ulangnya lagi ya, sekalian saya jelaskan. Yang namanya sadar itu artinya kita mengetahui dengan pasti. Kalau kita sadar diri, berarti kita mengetahui diri kita dengan pasti. Setiap saat loh, kecuali tidur. Setiap saat.
Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari yang kasar sampai yang sifatnya non physically, kita harus bisa menyadari atau mengetahui dengan pasti setiap saat. Baik perubahan pikirannya, perubahan perasaannya, kimianya, apanya, dan itu sangat sulit. Jadi hebat lah gue, udah move in, udah hebat lah gitu. Dia baru bisa merasakan detak jantung, udah ngomong move in, itu hebat sekali. Ngacapruknya, gitu. Nah ini setelah itu move on, karena kita udah merasakan yang ini, rasakan yang di luarnya. Apa yang paling dekat? Aura sendiri memang. Itu yang paling dekat. Aura sendiri, setelah itu gelombang elektromagnetik alam, setelah itu apapun yang di sekitarnya. Misalkan ada pohon, ada benda, ada apa, coba dipahami, coba dirasakan, coba dimengerti. Hah? Masih jauh pisan. Oh iya, sama. Makanya kita belajar terus. Proses masih berjalan. Gitu Kang Pepi ya. Iya. Iya. Terus Wah, sangat luar biasa. Kang, kalau latihan sambil merasakan alirannya itu termasuk move in oke? termasuk. Tapi jangan ngomong itu move in. Tapi itu hanya bagian Iya. dari in gitu. Makanya Sokra pada saat marah rasakan kemarahan itu gak? Dia marah teh di mana sih, lebahna berkunaon, berngambek dan seterusnya. Setelah itu mencari penyeimbangnya apa? Gitu. Nah, kayak gitulah. Atau mungkin lebih tepatnya itu dikarenakan kita bisa merasakan penyaluran itu mungkin dikarenakan koneksi kesadaran kita mungkin. Iya, karena sadar intinya. Sadar dulu disadari itu teh. Si proses itu teh disadari, kan kebanyakan kita nggak sadar. Apapun nggak disadari kita tuh. Ya karena dulu kalau latihan ya nyalur tanpa dirasakan. Itu teh nyalur ente sampai mana nyalurnya, kalau dulu kayak gitu. Iya, takut. Bajeng tiba berage gitu napas teh. Bergegi. Nah, gitu lah. Nanti ada translate bebergeg di situ. Ada. Bergeg. Paling nih pertanyaan lanjut nih. Kan kita dari awal sampai sekarang nih kan rutin nih kan kegiatan seminggu sekali minimal ke Patahan, terus juga seminggu sekali minimal latihan bareng ya di alam kan gitu. Nah, pertama apakah itu teh akan berjalan rutin? Kan yang selama ini baru segitu kan, cuma seginian. Terus kedua apakah nanti bakal ya itu mau kemangka lah. Nah, tapi yang utama Idenya teh ngomong naon sih sebenarnya? Saya ngomong naon? saya lagi ngobrol sama diri sendiri ya, jadi nggak usah tahu ya. Nah, intinya mah kesinilah ke kegiatan ke Patahan Lembangnya ya atau kegiatan untuk ya bahasanya latihan di alamnya lah. Nah, ini itu apa sih yang mau motivasi lah gitu. Itu kan tadi udah dijelasin ya awalnya Kang Diki dan sebagai Kang Diki meninggal. Nah, cuman apakah hanya itu yang yang memotivasi kita untuk bergerak kan gitu? Oh, gitu. Atau memang bahasa nama ya seharus nama kan ada ataupun tidak ada Kang Diki kan kalau nama bergerak kan gitu. Nah terus apakah ada motif lain kan gitu? Bergerak kan bisa batur teh. Oh, jadinya mah kegituan teh lah, kumaha akan misi gitu. Nah, jadi gini lah ya, itu niat awal saya memang kan saya bilang pemicunya adalah wafatnya beliau ya. Itu pemicunya karena kan terjadi kebingungan. Karena selama ini kan kita betul-betul pasrah ke Kang Diki, mau dia yang ngerjain semuanya. Kita muridnya kan cuman dengerin ceritanya. Ya kan, dongeng-dongeng beliau aja kan. Nah, itu pemicunya, tapi kan kalau dipikir selanjutnya sebenarnya kan yang bertugas bukan hanya beliau. Kita semua kan yang bertugas. Kewajiban, keniscayaan kita semua itu tuh. Ya sudah, jadi niatnya ya sekarang ya memang kita menjalankan keniscayaan hidup kita di sini, yaitu mengurus tempat hidup kita gitu. Ya memang kesadaran itu, keberanian itu atau momennya lah ya, momen lah sebut saja datang ini untuk diri saya ya pada saat Kang Diki wafat. Jadi pun juga bukan karena semata-mata karena Kang Diki wafat, bukan, cuman ya karena ini keniscayaan saya sebagai manusia yang lahir di sinilah gitu. Begitu Kang Pepi. Dan karena itu
kita mengajak ya sebanyak-banyak siapapun yang mau belajar Iya. merawat tempat hidup kita, namanya belajar ya pasti belum sempurna lah ya. Iya. Ayo ya bareng-bareng ya di sini Ya. kita gabung di RA ini. Iya. Ya begini, memang tidak ada yang istimewa ya. Iya. Di sini tidak ada pelatih, tidak ada yang dilatih lah. Sini mah barengan diajar gitu. Iya. Dan niatnya juga sama kok, yaitu mengabdikan diri ya. Iya. Gitu aja. Jadi namanya pengabdian tidak ada yang membimbing yang dari bimbing. Semuanya membimbing dirinya sendiri. Paling ya saya sebagai mungkin yang lebih tua yang ngarahin dikit-dikit lah gitu aja. Tapi sisanya kan ya cari sendiri. Iya. Saya tidak mengarahkan yang misalkan kalau kalian ngalamin ini nanya ke saya jawab ya sok we teh angan sorangan. Wong di dunia nu ngalaman urang nu kudu mikiran gitu kan. Gitulah. Iya. Tujuannya adalah agar semua kita bertanggung jawab, bersaksi gitu ya, memahami, benar-benar menyadari dan memahami apa yang dia alami. Kalau semua saya ku saya di ieu gitunya. Misalkan teneng kayak tadi teneng nanya, "Ieu kumaha?" Teneng nu ngalaman ku saya dijelaskeun. Nya hiji teu nyambung gitu kan, pengalaman saya jeung pengalaman teneng teu nyambung. Anu kadua memutus kecerdasan teneng nantinya. Jadinya teh nanya Terbiasa ketergantungan. Tak gitu. Batu. Pengembang sorangan kayak tungtungna gitu. ada tukang roki kieu Tak gitu. untuk itu. Padahal tujuan saya adalah bukan itu gitu. Tujuan saya adalah kita berkembang bareng-bareng supaya kita tuh ujung-ujungnya benar-benar jadi orang yang bisa action. Iya. Itulah tujuan RA dibuat Jangan Iya, iya. sampai gitu. kayak waktu Kang Diki meninggal kita bingung. Nah, gitu. Iya, Begitu ya. Iya. Udah sore kayaknya nih. Oh iya. Lu dikit gitu, saya teh rek Rek naon? nambahan dikit. Oh, sok. Rek nambahan. Ya, itu lah penutup lah berarti Ya, sebelumnya ya, sebelum ya. bubar. Ya tadi kan sifatnya kan karena kegiatan ini bahasanya memang ada yang ngebayar kan gitunya. Jadi memang basisnya kan basis kesadaran berarti Iya, gitu. kesadaran. Jadi kita nggak bisa maksa kan, nggak bisa ngajak ngebatot-batot batur. Nggak bisa. Ayo itu dulu kan balik jeung urang kayak. Nah, kayak mun urang lu kan kayak orang menang naon kan kita bisa bayar maneh. Oh iya ya, ini kita nggak ada yang gaji, Ya. ongkos sendiri. Kalau masuk ke tempat-tempat yang berbayar seperti ini ya bayar masing-masing. Nyari opiun mah bisa sharing sih, memang opiun mah gitu Ya. nya. Tapi ya wayahna tanggung resiko dalam arti ongkos sendiri. Ya kalau ada bayar sendiri gitu. Jadi memang ya beginilah ya. Gimana deh Dawu donatur. Ya. Nah itu. Nah, sempat ada yang tanya Kang di Facebook tuh ke Gimana? saya. Kang itu ajak anunya tadi ajak nu sarakti di nu misalnya di kan banyak nih anu sarakti terus hiji eta kedua banyak kan perguruan-perguruan dan sebagainya kan gitu. Kenapa nggak kolaborasi dan sebagainya? Nah, saya bilang teh kan hiji saya saha kan gitu. Urang ge can bisa naon. Terus katilu enak karena saya bilang tadi ini mah kesadaran siapa aja kan gitu basisnya sok yang terpanggil kan mangga kita nggak bisa maksa-maksa orang kan, Prinsipnya kita siap bekerja sama dengan siapapun gitu ya. Yang berkeinginan merawat tempat hidup kita gitu. Kita bukan siapa-siapa, belum bisa apa-apa juga. Kita mau ngajak-ajak orang juga malu gitu ya. Jadi bagi siapa yang melihat misalkan di YouTube di apa kegiatan kita dan berkeinginan ingin bareng-bareng, wah kita mah seneng banget ya. Iya. Asal memang kita punya persepsi yang sama dulu nih. Iya. Ya. Jadi kalau ada yang mau, mari kita ngobrol dulu, samakan persepsi dulu bagaimana menjaga alamnya, bagaimana merawatnya gitu. Walaupun dengan cara yang berbeda mah enggak masalah. Yang penting persepsinya sama dulu. Kita mau merawat, bukan punten-punten ya. Mungkin ada yang senangnya bikin konten gitu kayak Kang Pepi ya. Itu jangan dimanfaatkan kita jadi bahan konten gitu kan ya. Ya sama eta plus-plus nalah. Ya. Kalau dari kita sih nggak apa-apa, tapi takutnya dari orang lain yang cuman pengen numpang konten Ya. gitu ya. Ya jangan, katanya kita bukan main-main, kita serius gitu loh. Iya. Kalau masalah saya ingin bari syuting ya mangga, tapi seriusin juga ini gitu. Iya. Tuh yang kedua, tolong bagi yang berpikiran ini nirlaba soalnya ini kesadaran, jadi yang berpikir nama besar, yang berpikir ketenaran, yang berpikir pamrih lah, ya itu berarti tidak sepakat dengan kita ya. Iya. Nah kayak gitu-gitu aja sih paling Iya. gitu. Kalau masalah siapapun mau gabung, hayu asal sama persepsinya. Kita nggak nyari nama, kita nggak nyari tenar,
kita nggak nyari uang, kita hanya benar-benar belajar mengabdikan diri untuk merawat tempat hidup kita. Dah, titik sampai di situ aja. Ya, Gitu. siap kalau begitu. latihan online. Oh ya, kalau latihan direncanakan ada online ya. Selama ini kan offline terus ya, latihan. Ya nanti kalau seandainya banyak yang bergabung dan tempatnya Pak Jauh itu berjauhan, ya kita online aja lah nanti. Ya. Ada online ada offline lah gitu ya. Ya, siap. Oke. Ya mungkin segitu dulu lah pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang udah panjang lebar dan dijelasin. Nah, karena udah sore banget, udah hujan juga, ini mau maghrib. Nah, berarti kita sekarang bubar jalan ya. Bubar. Baik, sudah. Nah kalau begitu kita tutup dulu ya. Oke. Ya, sekian, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat lah, ada yang bisa diambil, yang tidak berkenannya silahkan diabaikan Tong aja. dia ngewel. Gitu, Tapi abaikan. memang kurang kalau celup kabeh gitu. Gitu lah, itu. Nah, begitulah. Sekian, Sampurasun. Oh ya, ntar dulu. belum buat saya. Enggak. Saya perkenalkan salam kita ya. Oh, Kalau iya, Kang siap, Diki kan salamnya begini. Ya. Saya setuju, tapi kalau saya lebih suka begini. Oh ya, siap. Ya, siap, Rama siap. gini aja lah. Siap. Oke ya. Siap. Sampurasun. Sampurasun. Nah, gitu ya. Yuk. Sip.